action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra Raihan Samudra. Saya dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 4122111171. Di sini saya akan memberi tanggapan saya terhadap penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau biasa dikenal dengan illegal fishing. Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, illegal fishing tentu menjadi salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi illegal fishing juga dilakukan kapal-kapal asing. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Lalu pertanyaannya adalah, gunakan segala instrumen hukum nasional dan internasional, apakah bisa menutup ZEE? Sebelum itu, penutupan di dalam ZEE atau zona ekonomi eksklusif merupakan suatu tindakan yang kompleks dan tidak dapat dilakukan begitu saja dengan menggunakan satu instrumen hukum saja, baik itu nasional maupun internasional. ZEE adalah wilayah laut yang berada di luar perairan teritorial suatu negara tetapi masih di bawah yuridiksinya. Di dalam ZEE, negara memiliki hak-hak tertentu untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya, termasuk kegiatan perikanan. Untuk menangani masalah illegal fishing dan melindungi ZEE, negara dapat menggunakan sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional. Berikut beberapa antaranya, yaitu yang pertama adalah menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu memperkuat kebijakan dan peraturan yang melindungi ZEE, misalnya dengan menguatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ZEE. Lalu menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku illegal fishing, termasuk denda, penahanan kapal, dan tindakan hukum lainnya. Jika dilihat dari hukum internasional, kita dapat menerapkan konvensi dan perjanjian internasional yang relevan, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, yang memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk mengatur dan melindungi ZEE mereka, mengadopsi perjanjian atau kesepakatan regional untuk meningkatkan kerjasama dan penegakan hukum perikanan di wilayah ZEE yang berdekatan, melibatkan organisasi internasional yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut, seperti Organisasi Pangan atau Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, untuk mendukung upaya perlindungan ZEE. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa penutupan ZEE secara keseluruhan mungkin tidak praktis atau diinginkan karena dapat memiliki dampak ekonomi dan politik yang luas. Sebaliknya, fokus harus diberikan pada penegakan hukum yang efektif dan kerjasama internasional yang mengatasi masalah illegal fishing. Sebenarnya dapat dikatakan tidak ada instrumen hukum nasional atau internasional yang secara langsung memungkinkan penutupan ZEE atau zona eksklusif eksekutif. ZEE adalah wilayah perairan di luar perairan teritorial suatu negara yang masih di bawah yurisdiksi negara tersebut untuk kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan perikanan. Namun, penegakan hukum nasional dan internasional dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran perikanan ilegal di ZEE. Mungkin cara lainnya adalah, yang pertama adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa atau UNCLOS menyediakan kerangka kerja hukum internasional yang mengatur pengolahan sumber daya hayati laut, termasuk ZEE. Negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara sumber daya perikanan di ZEE. UNCLOS juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam penegakan. Baiklah, saya Fajiansa dari kelompok 4 Hukum Laut Internasional. Di sini akan menjawab sebuah kasus, yakni sebagai berikut. Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan /2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal. Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, illegal fishing tentu menjadi salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi illegal fishing juga dilakukan kapal-kapal asing. Akibatnya negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pertanyaannya, gunakan segala instrumen hukum nasional dan internasional, apakah bisa menutup zona ekonomi eksklusif? Menurut perspektif saya, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di Indonesia. Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal adalah kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Illegal fishing tidak hanya merugikan negara, tapi juga mengancam kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, serta industri dan usaha perikanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan untuk mencegah dan memberantas tindakan illegal fishing. Instrumen hukum nasional dan internasional untuk menutup zona ekonomi eksklusif. Di tingkat nasional, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap illegal fishing. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi Satuan Tugas 115 yang bertugas untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. Di tingkat internasional, di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS. UNCLOS memberikan hak kedaulatan penuh bagi negara pantai terhadap zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil dari garis pangkal. Negara-negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan mengendalikan illegal fishing di zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Indonesia juga terlibat dalam berbagai perjanjian dan kerjasama untuk melawan illegal fishing. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam pemberantasan illegal fishing melalui pengawasan di pelabuhan perikanan. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization atau FAO. Perjanjian ini memberikan pedoman dan prinsip-prinsip untuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, termasuk pencegahan illegal fishing. Dengan menggunakan instrumen hukum nasional dan internasional, ini Indonesia berupaya untuk menutup zona ekonomi eksklusifnya dari praktik illegal fishing dan melindungi kepentingan perikanan nasional. Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum internasional, khususnya UNCLOS, dapat digunakan untuk menutup zona ekonomi eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi Arvin Talita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi, para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ini dilakukan oleh para nelayan di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia. Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan illegal fishing yang bersifat lintas batas itu sangat tidak mudah, dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Kerjasama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara di mana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan. Melalui pengembangan kerjasama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, kegiatan illegal
phishing yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asadatul Husna dari kelas 4C Hukum Laut Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan dari tugas video, yaitu menjelaskan mengenai materi dari kelompok 4. Menutup ZEE, zona ekonomi eksklusif secara menyeluruh dari illegal fishing dengan menggunakan instrumen hukum nasional dan internasional saja masih belum memungkinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Luas ZEE Indonesia. ZEE Indonesia sangat luas, mencapai 2,7 juta kilometer persegi. Luas ini setara dengan 70% wilayah Indonesia. Menjaga wilayah seluas ini dengan patroli dan pengawasan tradisional sangatlah sulit. 2. Kurangnya kapasitas penegakan hukum. Jumlah kapal patroli dan personal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih terbatas untuk mengawasi seluruh wilayah ZEE. Hal ini menjadi kendala dalam melakukan pendeteksian dan penindakan illegal fishing. 3. Kompleksitas regulasi. Aturan tentang illegal fishing terbagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Hal ini dapat menyulitkan koordinasi dan penegakan hukum. 4. Keterbatasan teknologi. Teknologi pengawasan maritim yang canggih membutuhkan biaya yang besar. Keterbatasan teknologi menjadi kendala dalam melacak dan memantau aktivitas illegal fishing di ZEE. 5. Kelemahan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap illegal fishing masih lemah. Proses hukumnya seringkali terhambat oleh kurangnya bukti, panjangnya proses persidangan, dan saksi yang tidak tegas. Yang keenam, intervensi politik. Intervensi politik dan pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghambat proses penegakan hukum. Meskipun menutup ZEE secara menyeluruh masih sulit, upaya untuk memerangi illegal fishing terus dilakukan. Berikut beberapa langkah yang telah diambil. Yang pertama, penguatan patroli dan pengawasan. KPP telah meningkatkan jumlah kapal patroli dan personel untuk memperkuat pengawasan di ZEE. Selanjutnya, pengembangan teknologi. KPP mengembangkan teknologi pengawasan maritim seperti satelit, drone, dan sistem informasi maritim untuk meningkatkan efektivitas patroli. Yang selanjutnya, kerjasama internasional. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk memerangi illegal fishing secara bersama-sama. Selanjutnya, peningkatan kapasitas. Penegakan hukum. KPP meningkatkan kapasitas penyidik dan hakim dalam menangani kasus illegal fishing. Penyederhanaan regulasi. Pemerintah berusaha menyederhanakan aturan tentang illegal fishing untuk mempermudah koordinasi dan penegakan hukum. Selanjutnya, peningkatan kesadaran masyarakat. KPP melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya illegal fishing dan pentingnya menjaga kelestarian laut. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi illegal fishing. Meskipun masih ada banyak tantangan, diharapkan illegal fishing dapat diminimalisir dan ZEE Indonesia dapat dilindungi. Kesimpulannya, menutup ZEE secara menyeluruh dan illegal fishing dengan instrumen hukum nasional dan internasional saja masih belum memungkinkan. Selanjutnya, upaya untuk memerangi illegal fishing terus dilakukan dengan berbagai langkah seperti penguatan patroli, pengembangan teknologi, kerjasama internasional, dan peningkatan penegakan hukum. Diharapkan dengan upaya yang berkelanjutan, illegal fishing dapat diminimalisir dan ZEE Indonesia dapat dilindungi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi dari kelompok 4 kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 들어줘와 함께 달려 Ready for action